Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia pada pagi hari ini. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha tinggi. Dia layak dimuliakan, Dia layak ditinggikan. Engkau
Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang Tuhan Maha Tinggi, Engkau Allah yang Maha Mulia, Engkau layak dimuliakan, ditinggikan. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh satu hati bersama-sama untuk datang di hadirat Tuhan, untuk boleh menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami semuanya melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh sungguh hidup sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membacakan bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang kehidupan kita saat ini, semua mengagungkan kecepatan dan kepastian. Dan namun, faktanya ada banyak kecepatan yang tanpa arah, ya, justru menyesatkan. Ketika kita berbicara satu kecepatan saja tetapi tanpa arah, itu menyesatkan. Kepastian tanpa hikmat bisa menghancurkan. Banyak keputusan dalam hidup kita, baik menyangkut karir, atas masalah, ya, atau menyangkut reaksi kita atas masalah, atau menyangkut apa yang kita boleh khawatirkan, cemaskan, kita seringkali putuskan atau ya mengambil tindakan tanpa betul-betul sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara, Yakobus yang kita baca hari ini, kalau saudara memperhatikan di sana, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yakobus menantang kita untuk mengambil langkah yang radikal. Apa itu? Berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan. Berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, ini bukan tanda kelemahan. Bukan tanda kelemahan.
tapi tanda kerendahan hati yang kuat, kesadaran bahwa pemahaman kita terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Tuhan tidak sekedar tahu masa depan kita, Dia memegangnya. Maka mengapa kita tidak meminta langsung kepada Tuhan sebagaimana yang Yakobus katakan? Meminta kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Dan saudara, ayat berikutnya itu dikatakan apa? Tuhan itu memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Saudara, artinya Tuhan tidak mencela kita karena kita kurang. Tuhan tidak mencela kita karena kita tidak tahu. Tuhan tidak mencela kita karena kita mungkin bertanya kepadanya. Bukan. Beda kan dengan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bertanya, ketika kita meminta saran, ketika kita macam-macam, tidak jarang itu justru mencela dan merendahkan kita. Tuhan tidak demikian. Sebaliknya Tuhan senang ketika anak-anaknya datang meminta hikmat. Tuhan senang anak-anaknya datang meminta bimbingan arahannya. Karena sebenarnya ketika anak-anaknya datang meminta hikmat, itu memperlihatkan relasinya, memperlihatkan hubungan, memperlihatkan keintiman, memperlihatkan ketergantungan satu dengan yang lain, anak-anaknya. Saudara, hikmat bukan sekedar tahu mana yang benar, tetapi hikmat mampu memilih yang benar dalam kasih dan takut akan Allah. Jadi saudara, bukan hanya bisa memilih yang benar, bukan hanya sekedar tahu yang benar, tetapi saudara berani memilih yang benar dalam kasih dan takut akan Tuhan. Ada banyak orang tahu yang benar mana, tapi ada banyak orang sekalipun tahu yang benar mana, dia tidak berani memilih yang benar. Hikmat dari Tuhan memampukan saya dan saudara bukan hanya tahu, tapi memilih yang benar dalam kasih dan takut akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti membawa keputusan kita ke hadiratnya sebelum membawanya kepada hal-hal yang aplikatif di dunia ini. Saudara, sebagai seorang pemimpin, mungkin saudara akan memimpin rapat, akan memimpin diskusi, akan memutuskan sesuatu yang besar, atau sebagai pembimbing, saudara harus mengarahkan orang atau apa saja. Sebelum Anda dan saya lakukan itu, sebaiknya kita, sebagaimana yang dikatakan firman ini, kita ambil waktu sejenak, bertanya kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita meminta hikmat kepada Tuhan, ada banyak keputusan yang harus kita buat setiap hari. Sebelum engkau mengambil keputusan, tanyakanlah kepada Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita ambil dalam kehidupan ini, keputusan. Tapi seringkali kita mengandalkan diri sendiri. Pagi hari ini, firman Tuhan berkata begitu pula. Andalkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika Tuhan memimpin kita, dan saya katakan, kita bukan hanya tahu yang benar, tapi kita berani memilih yang benar dengan kasih dan takut akan Tuhan. Saudara,
seberapapun engkau mengalami kekhawatiran akan hal yang besar yang akan engkau putuskan, ingat, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin. Untuk kita bukan hanya tahu yang baik dan benar, tapi kita berani memilih yang baik dan benar. Mari datang kepada Dia. Sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan. Yesus, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat dan terang. Di tengah banyaknya suara dan pilihan, kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ampunilah saat kami sering tergesa-gesa dan mengandalkan diri kami sendiri saat kami mengambil keputusan. Hari ini kami menyerahkan setiap keputusan, besar maupun kecil, ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, tuntunlah kami. Ajari kami untuk taat pada arahan-Mu. Kami percaya Engkau murah hati dan setia memberi hikmat bagi yang meminta dengan iman. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan boleh sungguh mengingatkan dan sekaligus menegur kami. Kami seringkali mengambil keputusan oleh karena pertimbangan diri kami sendiri. Kami seringkali tahu apa yang benar, apa yang baik, tetapi kami tidak berani untuk memutuskan memilih yang benar dan yang baik. Tapi pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sungguh berbicara begitu kuat. Ketika kami datang kepadamu, kami memohon hikmat-Mu, Engkau memberikannya. Tuhan, Engkau akan memampukan kami bukan hanya untuk tahu yang benar dan yang baik, tetapi Tuhan boleh sungguh menolong kami untuk kami bisa memilih yang benar dan yang baik, apapun resikonya. Tuhan, Engkaulah yang kami sungguh senantiasa andalkan dalam setiap kami mengambil langkah dan keputusan dalam setiap hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau yang empunya segalanya, Engkau yang memegang kendali, dan Engkaulah sungguh yang Tuhan boleh sungguh nyatakan bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mulai pagi ini kami boleh sungguh-sungguh senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan kami, baik keputusan-keputusan kecil maupun keputusan-keputusan besar, sehingga apa yang kami boleh sungguh kami pilih sesuai yang dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pagi ini kami serahkan di hadapan Tuhan, kami bersama-sama Tuhan untuk kami semuanya Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan Engkau pimpin untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan kami,
dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat dalam hidup kami. Kiranya hikmat-Mu yang senantiasa membimbing, kiranya senantiasa menolong kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga menserahkan di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang berbelas kasihan, hati yang boleh sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau sungguh yang menolong kami semua untuk kami boleh memiliki visi yang sedemikian. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau sungguh yang menolong kami semuanya. Kami juga serahkan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan Engkau sungguh yang memimpin kami setiap pribadi. Tuhan, berkati supaya kami boleh memiliki belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Engkau, kepada mereka yang belum sungguh-sungguh hidup dalam Engkau. Dan biar Tuhan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, Tuhan urapi kami untuk kami boleh merangkul teman-teman kami Tuhan. Urapi kami Tuhan setiap pribadi. Dan tolong kami setiap pribadi untuk kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami Tuhan, kami boleh sungguh datang ke hadirat Tuhan, untuk kami boleh sungguh memohon pimpinan arahan-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami berdoa untuk setiap Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan misi dimanapun Tuhan, Kau sungguh yang menolong Tuhan, Kau sungguh yang turut campur tangan. Kami doa untuk para misionaris yang Tuhan pakai untuk Tuhan pelayanan misi di daerah-daerah tertentu, di suku-suku tertentu, di komunitas-komunitas tertentu. Tuhan, Engkaulah yang bekerja di antara mereka. Tuhan, Kau juga lah yang memimpin. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan misi, Tuhan, kepada kaum remaja pemuda Tuhan, melalui apakah langsung atau melalui sosial media. Memberkati supaya kami bisa menjangkau anak-anak muda bagi Tuhan, bisa kami bisa menjangkau mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, dan boleh sungguh-sungguh Tuhan, Engkau sungguh yang menolong ya Bapa. Kami juga serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap rencana ini, supaya Engkau juga yang menolong. Berkati ya Bapa, Tuhan pimpinlah kami semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kepada penjangkauan kepada mereka, kaum intelektual, kepada mereka yang sungguh Tuhan ingin tahu banyak tentang kebenaran. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami untuk kami dengan belas kasihan menjelaskan kepada mereka semuanya. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, dan kehidupan kami sungguh satu hari ini kami percayakan kepada Engkau Tuhan, yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga kehidupan kami Tuhan sungguh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa untuk setiap kami pribadi, supaya kami pun boleh memiliki hati yang betul, memiliki penuh dengan belas kasihan, sehingga kami bisa merangkul, kami bisa menjangkau banyak mungkin Tuhan yang percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap selalu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang mengalami pengobatan, mereka yang sedang mengalami Tuhan mungkin terapi atau apapun Tuhan, untuk pemulihan-pemulihan Tuhan. Berkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan betapa Tuhan menyertai mereka, bersama dengan mereka. Oh Tuhan, terima kasih bahwa kami serahkan saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam mereka yang sedang dalam tahap untuk boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkati pendidikan mereka, Tuhan, buka jalan bagi mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Dan ingatlah, dalam setiap keputusan apapun yang saya dan saudara ambil, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, keputusan apa yang sebaiknya saya ambil? Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya, dan hikmat Tuhan memampukan kita untuk memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita. Immanuel.